Saya beritahukan bahwa cerita ini full spoiler. Sebelum lanjut ke ceritanya, subscribe terlebih dahulu biar tidak ketinggalan episode selanjutnya. Yuk digas! Melanjutkan dari cerita sebelumnya, Sang-woo melayang dan berhenti tidak jauh dari Sioyan. Ia berkata, pertama-tama saya memuji kemampuan hebat yang Anda tampilkan dengan bisa membunuh sampah tidak berguna San-san. Anda tidak hanya memiliki kekuatan jiwa yang kuat. Anda juga memiliki nyala api surgawi di tubuh Anda. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu dengan orang seperti Anda, ucap Sang-woo tersenyum aneh kepada Sioyan. Dia menyaksikan San-san dikalahkan tetapi anehnya tidak ada kemarahan di wajahnya. Sang-woo hanya memandang Sioyan dengan kekaguman, saudara Sioyan. Dia adalah seorang pemimpin bandit hiu yang bernama Sang-woo. Anda jangan terpengaruh oleh kata-katanya, ucap Kang Dong. Bukankah Anda Kang Dong, tuan muda ketiga dari resimen tentara bayaran Chen Yuen di kota Tian? Saya tidak menyangka bisa bertemu dengan Anda di sini. Saya ingin tahu apakah kakakmu Guanzi baik-baik saja, ucap Sang-woo. Perkataan Sang-woo sangat ramah, seolah-olah sedang menyapa teman lama. Tetapi bandit hiu dan tentara bayaran resimen memiliki banyak konflik. Oleh karena itu Kang Dong sedikit tidak senang dengan kata-kata Sang-woo. Apakah Anda pikir saya adalah bocah berusia 3 tahun yang mudah dibodohi? Berhentilah berkata omong kosong di hadapan saya, ucap Kang Dong dengan ekspresi dingin. Sungguh jawaban yang kasar, karena suasana hati saya saat ini sangat baik. Maka Anda diizinkan berbicara seperti itu kepada saya, hanya saja sekarang saya masih ingin menyelesaikan urusan saya dengan adik kecil ini, ucap Sang-woo berkata kepada Sioyan. Sang-woo memandang Sioyan lalu berkata lagi, adik kecil. Jika Anda bergabung dengan bandit hiu saya, maka dendam antara Anda dan bandit hiu akan menghilang. Saya juga akan menjadikan Anda sebagai wakil pemimpin bandit hiu. Anda juga akan diberi sumber daya yang melimpah, dalam waktu dekat kekuatan Anda pasti meningkat dengan pesat. Saya tidak tahu apakah adik kecil akan setuju dengan niat baik saya, ucap Sang-woo. Saat mendengar ini seluruh kelompok bandit hiu sangat terkejut. Setelah Sioyan mengalahkan San-san tetapi ketua mereka tidak membunuhnya, justru merekrut Sioyan dengan posisi yang sangat tinggi. Bagi San-san yang berada di tingkat Daosian bintang 3 tidak diberikan sumber daya yang melimpah oleh ketua mereka. Namun saat mereka mengingat kembali pertarungan antara Sioyan dengan San-san, seluruh anggota bandit hiu menghirup udara dingin. Itu karena kekuatan Sioyan hanya Daosian bintang 2 dan dia mampu mengalahkan San-san yang berada di bintang 3. Jika orang lebih biarkan sumber daya yang melimpah, bukankah bandit hiu akan melahirkan monster? Seluruh anggota bandit hiu dipenuhi dengan kegemparan, akhirnya mereka mengerti mengapa ketua mereka tidak mengambil tindakan. Sekarang ketidakpuasan dari anggota bandit hiu segera menghilang. Saat ini mereka ingin melihat Sioyan bergabung bersama mereka. Ketua Sang-woo lalu berkata lagi, adik Sioyan, bandit hiu saya adalah tempat yang cocok untuk Anda. Sumber daya yang diberikan oleh bandit hiu saya akan membantu meningkatkan kekuatan Anda, saya akan memperlakukan Anda dengan sangat baik. Maukah Anda bergabung dengan bandit hiu saya, ucap Sang-woo. Sioyan selama ini hanya diam dan berpikir tentang kebusukan orang di depannya dan tertawa di dalam hatinya. Bagi Sioyan, geng bandit hiu hanyalah sampah yang hanya bisa menindas orang lemah. Tetapi Sioyan tidak menunjukkan ketidaksenangannya, mulutnya tersenyum dan menganggukkan kepalanya di hadapan semua orang. Seluruh kelompok Fearless termasuk Ding Yue dan Kang Dong seperti tersambar petir melihat ini. Mereka sangat terkejut dengan keputusan yang diambil oleh Sioyan. Mereka tidak menyangka Sioyan meninggalkan mereka demi keuntungan yang besar. Ekspresi Kang Dong membeku saat melihat ini, apa yang dijanjikan oleh Sang-woo memang sangat menggiurkan. Tetapi apakah Sioyan mengkhianati mereka semua? Ding Yue sangat marah dan segera berteriak. Sioyan, saya sudah salah menilai Anda.
Saya tidak menyangka Anda akan berpindah ke lain sisi saat diberi keuntungan yang besar. Ternyata Anda sama busuknya dengan kelompok bandit ini, teriak Ding Yue. Xiaoyan sama sekali tidak menghiraukan kata-kata Ding Yue. Dia memandang Sang Wu dengan senyum jahat saat berkata, "Anda ingin saya bergabung dengan bandit hiu Anda kan? Ada syarat yang harus Anda penuhi," ucap Xiaoyan. Sang Wu sangat senang melihat Xiaoyan akan bergabung dengannya. Senyum ceria terpancar dari sudut mulutnya saat dia bertanya, "Tolong adik Xiaoyan katakan persyaratan apa yang harus dilakukan oleh orang tua ini." "Bandit hiu, saya akan memberikan apa yang diinginkan oleh adik Xiaoyan," ucap Sang Wu. "Persyaratan saya sangat sederhana, ada banyak kekuatan yang ingin menarik saya untuk bergabung dengan kelompok mereka. Tetapi saya menolak kekuatan-kekuatan itu. Sekarang saya akan memberitahu Anda bahwa persyaratannya adalah memberikan saya posisi sebagai ketua bandit hiu," ucap Xiaoyan. Senyum hangat yang terpancar dari mulut Sang Wu seketika menghilang saat mendengar kata-kata Xiaoyan. Wajah yang awalnya penuh senyuman digantikan dengan warna merah marah. "Anda sangat berani berkata seperti itu kepada saya. Anda sudah berani mempermainkan saya," ucap Sang Wu dengan niat membunuh yang kuat. Aura Daosian bintang 4 meletus dari tubuhnya. Semua tim Xiaoyan merasakan tekanan yang kuat menghantam tubuhnya, di sudut mulut mereka bahkan meneteskan darah. Tubuh Xiaoyan sedikit gemetar, tekanan yang kuat membuat dia sulit bergerak. Kang Dong dan Ding Yue juga merasakan hal yang sama, tetapi mata mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan aneh, seolah-olah mereka berdua telah dipermainkan oleh Xiaoyan. Sang Wu lalu berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda terlalu berani atau Anda sangat bodoh dengan berani mempermainkan saya. Apakah keberanian Anda berasal dari teknik yang mampu meningkatkan kekuatan Anda? Bahkan jika Anda menggunakan teknik rahasia, Anda menggunakan api surgawi Anda dan kekuatan jiwa Anda. Namun bagi saya membunuhmu bukanlah sesuatu yang sulit," ucap Sang Wu mendengus dingin. Meskipun Xiaoyan merasakan tekanan yang sangat kuat tetapi dia masih berdiri dengan tegak. Xiaoyan memandang Sang Wu dan senyum tipis terbentuk dari sudut mulutnya. Ia berkata, "Saya Xiaoyan sudah melalui jurang hidup dan mati untuk bisa meningkatkan kekuatan saya. Orang seperti Anda hanya tahu bagaimana menjadi kuat tidak peduli apapun metodenya. Kekuatan yang Anda miliki tidak lebih dari sumber daya yang sudah Anda rampas dari orang-orang tidak bersalah. Anda bisa melupakan untuk merekrut saya menjadi bandit hiu Anda. Saya bisa mati kapan saja tetapi tidak di tangan Anda," ucap Xiaoyan. "Sungguh lidah yang tajam, lupakan saja, karena Anda sudah menolak kesempatan baik yang saya tawarkan maka Anda akan mati di sini. Jangan salahkan saya karena bertindak kejam," ucap Sang Wu. Pada saat yang sama Trisula muncul di tangan Sang Wu. Momentum yang kuat membuat semua orang bergetar, mata Xiaoyan berangsur-angsur serius, bahkan jika dia menggunakan tetesan air spiritual ke dalam api surgawinya, dia hanya mampu bertahan beberapa putaran. Xiaoyan sadar perbedaan kekuatannya masih terlalu jauh tapi dia menunjukkan ketegasan di matanya. Sekarang dia harus melakukan yang terbaik untuk melawan Sang Wu. Api surgawi melonjak dan membungkus seluruh tubuh Xiaoyan dan penguasa Xuan muncul di tangan kanannya. Mata Sang Wu menjadi dingin saat melihat ini, segera Trisula menuju ke arah Xiaoyan. Di ujung Trisula guntur hitam melayang di langit, segera awan-awan hitam diakolerasi menjadi bola guntur yang mengerikan. Energi yang kuat terpancar dari bola guntur itu. Pada saat ini Kang Dong dan Ding Yue bergegas di samping Xiaoyan. Meskipun mereka sadar bahwa mereka bukan lawan Sang Wu tetapi mereka harus berjuang bersama. Di langit bola guntur terus mengembun, energi yang menakutkan terpancar dari bola guntur. Xiaoyan bisa merasakan energi kuat yang terpancar, dengan kekuatan mereka bertiga tidak akan bisa menahan serangan ini. Di tangan Xiaoyan muncul dua kantong yang diberikan oleh Xiao Hutian, salah satu dari kantong memiliki kekuatan penuh Xiao Hutian. Kekuatan itu dapat membunuh semua keberadaan di bawah alam dewa. Karena ini bukan kota Qian, tidak ada orang yang bisa menolong Anda, ucap Sang Wu tertawa terbahak-bahak.
Sang Wu, saya nona kedua dari rumah lelang kota Qian. Jika Anda berani membunuh saya, maka ayahku akan membalas dendam untuk menghancurkanmu, teriak Ding Yue. Sang Wu memandang Ding Yue lalu berkata, hahaha. Ini sebenarnya nona Ding Yue. Kalau begitu saya bisa membawa Anda ke rumah lelang untuk memeras ayah Anda. Bagi saya Anda adalah harta yang sangat langka, ucap Sang Wu. Ding Yue sangat marah saat mendengar kata-kata Sang Wu. Segera lampu perak keluar dari telapak tangannya dan membentuk monster besar. Oh, Anda menunjukkan senjata Ming He yang sangat mahal ini, ucap Sang Wu saat Sang Wu melihat monster yang dilepaskan oleh Ding Yue. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Sang Wu, jika Anda melepaskan kita semua, saya berjanji akan memberi apapun yang Anda mau, ucap Ding Yue. Sang Wu yang mendengar kata-kata itu segera menatap Ding Yue dengan penuh minat. Ini adalah persyaratan yang baik, nyawa kalian bernilai 1 miliar koin emas. Tetapi tidak untuk nyawa bocah ini, hari ini saya secara pribadi akan mencabut nyawa bajingan ini, ucap Sang Wu. Setelah itu mata Eyang Wu melihat ke arah Xiaoyan dengan tatapan membunuh. Jika dia tidak membunuh Xiaoyan maka suatu hari bandit Hiu akan dihancurkan oleh Xiaoyan. Di langit bola guntur besar memancarkan gelombang pemusnahan, mata Sang Wu terkunci pada Xiaoyan. Segera bola guntur yang sangat besar melesat ke arah Xiaoyan. Tiba-tiba seluruh tim Fearless bergegas ke depan melindungi Xiaoyan lalu berteriak serempak. Xiaoyan, kami harus mati lebih dulu sebelum Anda, ucap tim Fearless. Mereka tidak ragu untuk melindungi Xiaoyan meskipun bayarannya nyawa mereka. Itu membuat hati Xiaoyan tergerak, tidak ada dari kalian yang mati hari ini, ucap Xiaoyan dengan suara yang dalam. Xiaoyan memandang bola guntur yang menuju ke arahnya, dia juga bersiap-siap membuka kantong yang ada di tangannya. Sebelum Xiaoyan membuka kantong tiba-tiba suara seruling yang mampu menembus ke dalam jiwa terdengar. Tubuh semua orang menegang saat mendengar suara seruling ini. Ding Yue melompat gembira mendengar suara ini, dia berteriak, sepupu Ding Hua akhirnya datang, kita semua akan selamat, ucap Ding Yue dengan ekspresi gembira. Sang Wu yang mendengar suara ini tiba-tiba matanya menyusut. Trisula di tangannya buru-buru ditarik dan wajahnya berkeringat dingin. Orang yang datang merupakan Daosian bintang 5 yang legendaris. Melihat wajah Sang Wu yang ketakutan membuat Xiaoyan dan yang lainnya sedikit terkejut. Sosok yang baru saja muncul itu melihat kerumunan sebelum akhirnya berhenti ke Ding Yue. Dia berkata, Ding Yue, mengapa Anda berada di sini, ucap sosok itu yang bernama Ding Hua. Ding Yue berlari dan memeluk pria itu dengan erat, sepupu laki-laki, akhirnya saya bisa melihat Anda, ucap Ding Yue. Gadis nakal, apakah Anda masih suka berlarian sepanjang hari dan membuat keluarga sangat khawatir, ucap Ding Hua. Menyebalkan, setiap kali kita bertemu Anda selalu mengatakan hal ini kepada saya, ucap Ding Yue. Setelah itu dia melihat ke arah Sang Wu dengan tatapan dingin. Segera dia meraih lengan saudaranya lalu berkata, saudaraku. Orang itu telah menindas saya, kalau Anda tidak datang tepat waktu saya khawatir Anda tidak akan pernah menemukan saya. Dia tidak hanya ingin mencabuli saya, tetapi juga ingin memeras saya dan membunuh semua teman-teman saya. Sekarang Anda harus mengambil tindakan kepada orang itu, ucap Ding Yue. Saat ini Ding Yue tiba-tiba menangis di hadapan Ding Hua. Xiaoyan menggelengkan kepala tanpa daya saat melihat ini. Ding Yue pandai membuat sandiwara seperti itu, di dalam pikiran Zheng Hui dia merasa bahwa wanita yang mengutuk dirinya memiliki mulut beracun seperti Ding Yue. Pada saat ini Ding Hua mengusap rambut Ding Yue, setelah itu gelombang energi tiba-tiba terpancar dari tubuh Ding Hua. Saya akan membunuh bajingan itu untukmu, dia sebenarnya sangat berani mencoba menyakiti sepupu perempuanku, ucap Ding Hua. Setelah itu dia berbalik dan menatap ke arah Sang Wu dengan tajam. Setiap kali kaki Ding Hua melangkah tekanan yang kuat menghantam tubuh Sang Wu. Di bawah aura membunuh yang sangat agung seteguk darah menyembur dari mulut Sang Wu. Saya tidak menyangka Anda sangat berani menyentuh adik saya.
Apakah orang seperti Anda tidak memberikan wajah kepada saya, ucap Ding Hua. Tuan, maafkan saya punya mata tetapi tidak dapat melihat gunung. Saya benar-benar tidak berani mengambil tindakan kepada adik Anda. Tuan, tolong jangan bunuh saya akan menembus dosa saya dengan menjadi pelayan Nona Ding Yue seumur hidup saya, ucap Sang Wu. Sang Wu mengabaikan rasa malu dan berlutut di depan Ding Hua. Di benua ini keberadaan Daosian bintang 5 bisa dihitung dengan jari. Banyak pasang surut yang dialami untuk mencapai kekuatan ke titik ini. Sang Wu tidak rela jika nyawanya akan hilang seperti ini. Semua anggota Bandit Hiu sangat ketakutan, saat melihat ketua mereka bersujud mereka hanya bisa berlutut dan menundukkan kepala. Ding Hua lalu berkata, kekuatan Anda memenuhi syarat untuk menjadi pelayan. Mulai hari ini Anda akan menjadi pelayan sepupu saya Ding Yue. Tetapi untuk orang-orang di belakang Anda semua akan mati, ucap Ding Hua dengan suara yang dalam. Setelah kata-kata itu jatuh tiba-tiba kelopak bunga merah muda menyembar. Saat kelopak bunga menyentuh anggota Bandit Hiu, daging mereka segera membusuk. Teriakan memilukan terdengar di sekitar area. Ding Hua menjentikan jarinya dan cahaya merah samar memasuki tenggorokan Sang Wu. Saya masih akan menghukum Anda karena telah menghina adik saya dengan mulut Anda. Mulai hari ini dan seumur hidup Anda tidak akan bisa lagi berbicara, ucap Ding Hua. Sang Wu hanya bisa menelan ludah dengan pahit. Setelah itu dia memberikan kontak darah kepada Ding Yue. Ding Yue yang menerima kontak darah tersenyum puas. Dengan kontak darah ini Ding Yue bisa membunuh Sang Wu kapan saja jika dia menginginkannya. Setelah menyelesaikan masalah dengan kelompok Bandit Hiu, Ding Hua memandang Ding Yue lalu berkata, Ding Yue, apakah Anda pergi tanpa sepengetahuan Paman? Tanya Ding Hua. Ding Yue segera terbatuk saat melihat tatapan serius itu. Dia tahu bahwa saudaranya akan mengirim pesan kepada ayahnya. Segera Ding Yue memegang tangan Ding Hua dan berkata dengan nada memohon, jangan memberitahu ayah bahwa saya berada di sini. Jika ayah mengetahuinya saya akan dihukum di tempat ruangan kecil dan gelap. Di ruangan itu terdapat monster yang menyeramkan. Kamu sebagai sepupu saya tidak mungkin tega melihat saya menderita di tempat itu kan, ucap Ding Yue memohon. Saat mendengar ini Ding Hua memandang Ding Yue dengan kelembutan. Namun dia segera menggelengkan kepalanya saat berkata, selama Anda mendengarkan apa yang saya katakan, saya tidak akan memberitahu Paman tentang masalah ini, ucap Ding Hua. Ayo katakan, saya akan menuruti Anda, ucap Ding Yue. Kalau begitu kalian semua ikuti saya kembali ke kota, ucap Ding Hua. Setelah selesai berbicara kelopak bunga merah muda mengangkat tubuh Ding Hua. Melihat Ding Hua terbang ke depan Ding Yue merasa sangat lega, lalu dia memberi isyarat kepada semua orang untuk memasuki bahtera dan mengikuti saudaranya. Kali ini Sang Wu juga berada di bahtera tabut Sioyan. Sekarang dia hanya menjadi budak dan tidak berani menatap Sioyan. Dia sudah memberikan kontrak darahnya. Selama ada jejak kemarahan maka dia akan mati, hanya dengan pikiran Ding Yue. Sioyan juga menghela nafas lega karena tidak menggunakan kantong yang diberikan Xiao Hutian. Sejujurnya jika Sang Wu terkena serangan ini maka dia pasti menjadi kabut darah. Dengan datangnya Ding Hua bisa dibilang bahwa dia juga menyelamatkan Sang Wu. Terima kasih sudah nemenin Mimin sampai akhir. Tunggu episode selanjutnya. Sampai jumpa.